البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang terang-terangan berdoa kepada selain Allah, dia musyrik, kafir dia. Karena apa? Muslim yang paling rendah yang paling rendah ilmunya, paling sederhana pun dia tahu bahwasanya dia harus menyembah Allah, tak boleh menyembah yang lain. Dia sendiri tahu. Kalau tidak, gimana dikatakan muslim? Dia tahu bahwasanya muslim itu harus menyembah Allah, tidak boleh menyembah yang lain. Sementara doa, setiap muslim insya Allah tahu doa ini adalah ibadah. Kalau tidak, doa itu apa? Atau ibadah itu apa? Kalau doa pun tidak dipahami sebagai bentuk ibadah, jelas doa adalah ibadah. Baik, maka kalau yang seperti ini memang dia orangnya kafir. Kalau terang-terangan berdoa pada selain Allah. Demikian pula orang yang sujud kepada selain Allah, dia kafir. Karena kalau dia bilang doa bukan ibadah dan sujud bukan ibadah, lalu ibadah itu apa? Baik, maka kalau untuk yang seperti ini memang orangnya kafir. Orang berdoa pada selain Allah atau sujud pada selain Allah, dia ini kafir. Adapun untuk perkara yang boleh jadi masih tersamarkan, mungkin apa tawasul, dia belum paham apa sih hakikat tawasul, tidak terang-terangan berdoa kepada selain Allah, tapi dengan pola tawasul, dia bingung di situ. Ini dimaklumi karena banyak orang tak paham apa itu tawasul. Tapi kalau terang-terangan seperti yang ditanyakan, yaitu berdoa pada selain Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, angkithni, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, selamatkanlah saya. Ini kafir, dia murtad, berdoa pada selain Allah. Tapi untuk dengan istilah saya bertawasul, ini banyak orang tak paham polanya tawasul seperti apa dan apa bedanya dengan orang-orang jahiliyah. Masih banyak orang yang tidak paham, maka dipahamkan lebih dahulu. Demikian pula mungkin misalkan apa itu ya, yang orang masih tidak paham, banyak perkara-perkara menisbatkan nikmat pada selain Allah. Ini masih banyak orang tidak paham. Bermudah-mudah mengatakan, oh ini adalah dengan sebab kerja keras saya, oh ini adalah hasil dari kepandaian saya. Yang seperti ini tidak sampai orangnya langsung dikafirkan, harus dibagi tahu lebih dulu begini. Kalau setelah itu dia masih menisbatkan tasarruf kepada selain Allah, tasarruf alam semesta pada selain Allah, ini bisa dikafirkan setelah itu. Tapi kalau kita tidak berarti kemudian setiap menisbatkan nikmat pada selain Allah setelah tegak hujjah berarti langsung kafir. Lihat, karena ada yang sampai sekedar syirik kecil. Ada yang memang sampai syirik besar. Dilihat, ini perkara seperti ini banyak orang yang belum paham, masih perlu penjelasan dan sebagainya. Tapi untuk yang sangat jelas seperti masalah terang-terangan berdoa pada selain Allah, maka dia kafir. Tidak perlu dengan istilah tegak hujjah atau tidak, karena ini sudah jelas. Orang yang muslim yang paling sederhana dia tahu wajib menyembah Allah dan tak boleh menyembah yang lain. Kalau doa itu tidak dikatakan ibadah, lalu ibadah itu yang seperti apa? Maka yang seperti ini memang tidak ada uzur. Dia sudah tahu Tuhan dia adalah Allah, tapi malah mintanya bukan kepada Tuhan, mintanya pada yang lain, terang-terangan dengan lafaz yang terang. Adapun kalau dengan lafaz yang masih samar-samar dengan istilah tawassul atau taqarrub, ini mungkin masih banyak orang belum paham gambarannya karena dihias-hiasi oleh ulama su'. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.